Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, guru pengampu Bahasa Indonesia untuk kelas 9. Pertemuan sebelumnya materi metode pidato, dan sekarang saya akan memberikan materi menulis teks pidato persuasif. Dan yang harus diperhatikan oleh Nanda sekalian, sama seperti sebelumnya, perhatikan dengan baik, siapkan buku paket, buku tulis, dan alat penunjang lainnya. Dan jika ada sampah, silakan dibuang ke tempatnya, karena salah satu prokes yaitu menjaga kebersihan. Oke, sebelumnya saya sudah memberikan tugasnya harus dikerjakan, dan itu sebagai penilaian portofolio. Baik, langsung saja, dan inilah materinya. Semangat 45! Sebelum ke materi selanjutnya, silakan kalian simak 4 contoh ekspresi metode pidato berikut ini. Remaja adalah penerus bangsa. Maju remajanya atau pemudanya, maju juga bangsanya. Rusak pemudanya, maka rusak juga bangsanya. Remaja adalah generasi penerus yang akan meneruskan estafet kepemimpinan bangsa ini. Jika remajanya sudah dirusak dengan berbagai macam hal, maka remaja akan terjerambab ke lembah dunia hitam. Kita harus membentengi jiwa-jiwa muda ini dengan tameng ilmu dan ketakwaan, dengan agama, agar remaja semakin berkualitas, semakin berprestasi dalam rangka menunjukkan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Selain membentengi diri kita sendiri sebagai remaja, kita juga harus saling menjaga. Kita sebagai remaja harus berperan aktif dalam membangun masyarakat. Kita harus membentengi jiwa-jiwa muda ini dengan tameng ilmu dan ketakwaan, dengan agama, agar remaja semakin berkualitas, semakin berprestasi dalam rangka memajukan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Selain membentengi diri kita sendiri sebagai remaja, kita juga harus saling menjaga. Kita sebagai remaja harus berperan aktif dalam membangun masyarakat. Oke, ada 3 poin yang perlu saya sampaikan biar kalian berubah untuk lebih baik. Ada 3 poin yang harus saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah kurap, yang kedua adalah kudis, yang ketiga adalah kuber. Kurap di sini adalah kurang rapi. Saya melihat di kelasnya banyak sekali hal yang perlu diperbaiki, seperti bangku yang tidak tertata rapi, atau meja berantakan sekali ya. Kalau bisa dirapikan. Terus yang kedua adalah kudis. Kudis jadilah kurang disiplin. Kalian dalam menjalankan piketnya itu kurang tertata begitu ya, kurang bertanggung jawab. Jadi sikap disiplinnya saya rasa itu kurang sekali. Terus yang ketiga adalah kuber. Kuber di sinilah kurang bersih. Kelasnya kurang bersih. Sampahnya banyak sekali berserakan, biasanya di pojok itu. Jadi kalian harus bersihkan ya, biar enak dipandang mata dan pembelajaran semakin menyenangkan, tidak ada gangguan apapun ya. Jadi kita harus selalu disiplin ya, harus rapi, harus bersih ya, untuk meningkatkan proses KBM kita yang lebih baik. Baik, kita lanjut ke materinya. Tentunya kalian sudah memiliki buku paket ini. Jika belum, silakan kalian join ke temannya. Jika tidak memungkinkan, silakan kalian dengarkan atau simak video ini sampai selesai. Insya Allah saya akan terangkan secara detail. Kita ke halaman 71, ke materi menulis teks pidato persuasif.
Tujuan pembelajaran dari menulis teks pidato persuasif ini Nanda diharapkan yaitu melalui pendekatan saintifik, peserta didik atau Nanda sekalian dapat menentukan kerangka pidato secara tepat, menyusun teks pidato persuasif dengan menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato. Menulis teks pidato persuasif yang harus kalian pahami dalam pembelajarannya ini adalah yang pertama menentukan kerangka pidato, yang kedua adalah mengembangkan kerangka pidato. Kerangka pidato. Sebelum berpidato, penulis harus membuat kerangka pidato. Hal ini sangat penting agar penulis bisa menyampaikan isi pidato dengan lebih terstruktur. Jadi, salah satu ciri pidato yang baik ialah memiliki tujuan yang jelas. Contohnya ya, pidato tentang pentingnya berolahraga. Tujuannya untuk mengajak pendengar agar lebih rajin berolahraga. Misalnya, pidato persuasif tentang pentingnya menjaga kebersihan. Berarti tujuannya adalah mengajak audiens agar lebih rajin menjaga kebersihan. Tujuan membuat kerangka pidato sebelum membuat teks pidato yaitu pidato lebih berfokus pada tujuan yang ingin dicapai. Kerangka pidato mempermudah penulis dalam membuat isi pidato sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pendengar juga semakin dipermudah untuk memahami tujuan dan isi yang ingin disampaikan. Pidato lebih sistematis dan logis. Apa itu sistematis? Sistematis adalah berurutan. Kerangka pidato akan membuat isi pidato lebih mudah dicerna oleh pendengar karena isinya telah tersusun secara sistematis dan baik. Pidato mencakup isi yang ingin disampaikan. Kerangka pidato membuat penulis hanya berfokus pada isi permasalahan yang ingin disampaikan. Secara tidak langsung, kerangka pidato menjadi batasan bagi penulis untuk menyusun teks pidato sesuai dengan tujuannya. Pidato dapat disampaikan secara keseluruhan di depan publik. Kerangka pidato yang telah disusun sebelumnya akan membuat penulis atau orator, apa itu orator? Adalah orang yang berbicara, lebih mudah dalam menyampaikan isi pidatonya secara keseluruhan. Nah, di sini saya berikan contoh kerangka pidato. Jadi, kerangka pidato itu harus sesuai dengan struktur teks pidato yang sudah saya terangkan pembelajaran sebelumnya. Struktur pidato di sini ada 3, pembukaan, isi, dan penutup. Pembukaan. Ada salam pembuka, ucapan syukur kepadanya. 3, ucapan terima kasih kepada Bapak atau Ibu Guru. Inilah contoh ya pembukaan. Jadi dirancang-rancang dulu pembukaannya seperti apa. Begitupun dengan isinya. Misalnya di sini isinya yang harus disampaikan ada 6 poin di sini. Yang pertama contoh di sini 1, kami maksudnya siswa-siswi kelas 6 merasa lega telah menempuh ujian dengan hasil yang tidak mengecewakan. 2, terima kasih kepada Bapak atau Ibu Guru atas bimbingannya selama ini. Begitupun dengan poin 3, 4, 5, dan 6. Jadi harus dirancang sebelumnya. Terus penutup, apa yang akan disampaikan? Di sini dicontohkan ada 3 poin. Yang pertama, permohonan maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata selama berpidato. Jadi dirancang dulu seperti ini. Yang kedua adalah harapan dan himbauan. Yang nomor 3 adalah salam penutup. Langkah-langkah membuat teks pidato. 5 hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun naskah pidato yaitu 1, menentukan tema pidato. Sebelum menyusun kerangka atau naskah pidato, penulis harus terlebih dahulu menentukan tema apa yang ingin disampaikan. Temanya harus ditentukan, apakah kebersihan, apakah tentang narkoba, ataukah tentang kesehatan, ataukah tentang
olahraga. Yang kedua adalah menentukan tujuan. Setelah tema ditentukan, penulis harus menentukan tujuan pidato. Hal ini penting karena tujuan pidato akan berpengaruh pada penggunaan gaya bahasa serta gaya pembawaan. Jadi tujuan pidato apa yang akan diharapkan oleh orator kepada audiens, tujuannya juga harus disampaikan. Nomor 3, menentukan dan menulis poin penting dalam pidato. Poin penting ini bertujuan agar penulis lebih dipermudah dalam menyusun kerangka pidato. Poin penting ini bisa mencakup hal yang ingin lebih ditekankan atau menjadi fokus utama. Yang nomor 4, menyusun kerangka teks pidato. Setelah poin penting dalam pidato, penulis harus menyusun kerangka teks pidato. Kerangka ini terdiri atas pendahuluan, isi, dan penutup. Jadi yang sebelumnya saya contohkan tadi, semuanya harus disusun secara terstruktur agar penulis atau orator mudah dalam berpidato. Nomor 5, mengembangkan kerangka menjadi pidato yang utuh. Pembuatan kerangka pidato harus diikuti dengan pengembangannya, misalnya dengan pemilihan dan penggunaan bahasanya. Baik, biar lebih memahami materi ini, dan ini finalnya adalah kerjakan tugas secara individu. Tugasnya adalah buatlah teks pidato persuasif dengan tema kebersihan dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaannya. Nanti saya nilai yaitu dengan format penilaian pidato persuasif yang sudah saya persiapkan. Kriteria penilaiannya: kelengkapan sistematika, ketepatan pilihan kata, efektivitas dan efisiensi kalimat, kualitas isi. Jadi skor masing-masing 10 ya. Dengan kriteria 1-5 berarti kurang sesuai, 6-8 sesuai, 9 dan 10 sangat sesuai. Dengan penghitungan jumlah skor diperoleh dibagi jumlah skor maksimal dikali 100. Jadi kalian harus tetap semangat mengerjakan ini ya, biar nilainya baik. Baik, terima kasih dari penjelasan materi saya. Semoga dapat dipahami. Tetap semangat kalian ya, tetap bertanggung jawab. Maksudnya kalian harus tetap belajar dalam kondisi apapun. Tugas-tugas harus dikerjakan karena itu adalah bagian penilaian dari portofolio. Oke, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.